A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu akbar. Ma da'al muslimu wa dzakar. Allahu akbar. Ma hamidal insanu wa syakar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyuhu wa safiyyuhu wa habibuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. La ilaha illallah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Fallahumma salli wa sallim وزد وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الكرماء وأصحابه العلماء وأتباعهم الحكماء. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Qala Allah taala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia yang Allah anugerahi keimanan di dalam hatinya, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian pernah coba untuk mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan seorang muslim yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji yang selalu terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam yang senantiasa tercurahkan ke hadirat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabatnya. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hadirin, mari kita menyambut hari raya Idul Adha yang mulia ini dengan takbir Allahu Akbar, dengan tahlil la ilaha illallah, dengan tahmid alhamdulillah, sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan, terkhusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat umur yang panjang dan kesabaran hingga kita bisa melalui segala musibah dan cobaan, duka, lara maupun nestapa akibat pandemi di beberapa tahun terakhir ini. Namun kita masih bisa bersilaturahim dan beribadah sampai di hari raya Idul Adha. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak,
maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili, beliau menyebutkan sebuah riwayat hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an yang menyatakan bahwa makna Al-Kautsar pada surat Al-Kautsar ini adalah telaga di surga yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita dan seluruh umat Nabi Muhammad tentunya yang beriman bisa meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan langsung dari tangan beliau, tangan baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita telah meminum air dari telaga Rasulullah, tidak akan pernah lagi kita merasakan haus hingga akhir masa. Inilah salah satu anugerah Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Setelah menjelaskan nikmat Allah yang banyak, yang begitu besar pada Nabi dan umatnya, Allah melanjutkan di ayat yang berikutnya dan menegaskan sekaligus memerintahkan untuk kita semua, fasholli li rabbik, dan dirikanlah salat semata-mata hanya untuk Tuhanmu, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, para sahabat berpendapat dari Qatadah, Atha dan Ikrimah radhiyallahu anhum ajma'in bahwasanya salat yang dimaksudkan di ayat ini terkhusus adalah salat Idul Adha. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan kalimat wanhar, dan berkorbanlah. Berdasarkan redaksi ayat ini, fasholli li rabbika wanhar, ada huruf waw di sana. Huruf waw yang menunjukkan tanda tertib dan berurutan. Meskipun dalam riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih hewan kurbannya sebelum menunaikan salat Idul Adha, namun beliau menyuruh para sahabat untuk menyembelih hewan kurban setelah melaksanakan salat Idul Adha. Maka secara ijma, praktek yang dibenarkan oleh jumhurul ulama, mayoritas para ulama, ialah salat Idul Adha terlebih dahulu, baru kemudian menyembelih hewan kurban. Dan tidak sah hewan kurban disembelih kecuali salat Idul Adha telah dilaksanakan. Kemudian akhir dari surat ini ditutup pada ayat ketiganya yang menyatakan orang yang membenci dan yang memutus tali silaturahim tidak akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersilaturahim terkait hal ini diantaranya ialah saling berbagi, saling bersedekah, dan menebarkan rasa gembira kepada setiap orang yang muslim maupun non muslim. Wa minas shadaqati an tusallima 'alan nasi wa anta taliqul wajhi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merupakan sedekah, merupakan pahala dan kebaikan engkau memberikan salam kepada setiap manusia dan memasang wajah yang berseri-seri. Karena al-muslim bisyruhu fi wajhi wa husnuhu fi qalbihi. Seorang muslim, seorang mukmin, rasa gembiranya itu terpancarkan di wajahnya, dan rasa sedihnya hanya dia simpan di dalam hatinya. Orang lain tidak tahu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perlu kita ketahui juga, sepanjang sejarah peradaban manusia, banyak dari manusia yang menumpahkan darah binatang ke tanah. Apa fungsinya? Apa gunanya? Mereka percaya itu merupakan sumber kekuatan, lantaran penguasa langit membutuhkan sesembahan berupa darah. Dan apabila mereka memiliki suatu hajat atau sedang menghadapi pertempuran yang besar, maka persembahan mereka pun harus besar. Bukan lagi hewan yang disembelih, melainkan manusia. Menumpahkan darah manusia, mulai dari anak kecil, orang dewasa,
laki-laki perkasa, bahkan sampai darah perawan. Hal ini menjadi mitos dan terus berkembang menjadi keyakinan para umat-umat terdahulu hingga pada awal munculnya Islam di kota Makkah. Ketika itu Arab jahiliyah masih menganut dan mempercayai mitos-mitos tersebut, sehingga mereka apabila mempunyai hajat dan mempunyai masalah-masalah yang besar, mereka menyembelih hewan kurban dan memuncratkan darahnya ke Baitullah Ka'bah. Kemudian mempersembahkan daging-daging dari hewan kurbannya di sekeliling Ka'bah. Para sahabat yang masih terpengaruh oleh adat istiadat dari zaman dahulu, mereka sempat berpikir bahwa umat Islam lebih berhak atas Baitullah, maka mereka lebih pantas untuk melakukan pengorbanan dan memuncratkan darah ke Baitullah dan mempersembahkan daging di sekitaran Baitullah Ka'bah. Dengan kejadian ini, peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, yaitu surat Al-Hajj ayat 37. Qala Allah taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian, supaya kalian mengagungkan Allah atas anugerah hidayah kepada kalian, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Dengan ayat ini, secara otomatis agama Islam telah memutus benang merah mitos dan keyakinan umat-umat terdahulu, khususnya bagi orang-orang yang telah memeluk Islam, untuk tidak lagi mengerjakan dan meyakini hal tersebut. Mereka menyembelih hewan kurban lantaran perintah Allah. Tidak ada kaitannya darah yang disembelih, yang dialirkan ke tanah, yang dimuncratkan ke dinding Ka'bah, dengan pertolongan dari penguasa langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daging yang disembelih itu bukan dipersembahkan untuk Allah, melainkan dibagikan untuk para fakir miskin, sanak saudara dan tetangga. Demikianlah kandungan akidah yang ditegaskan dari perintah dan pesan Al-Quran terkait kurban. Kurban adalah simbol ujian ketakwaan yang menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, dan dengan takwa itulah kita bisa meraih keridhaan Allah, bukan sekedar sembelih hewan yang darahnya mengalir ke tanah. Di sisi lain, hari raya Idul Kurban juga bisa kita maknai sebagai perintah menyembelih arogansi kita, keegoan diri, keserakahan, dan sikap kengototan maupun kenyolotan kita. Dengan begitu dapat membuat kita lebih sadar untuk senantiasa rendah hati, rendah diri kepada Allah, dan berpasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin segala cobaan, segala rintangan, musibah pandemi masih membekas di pikiran kita, mengganggu pikiran dan hati kita, lantaran banyak alim ulama, guru, sanak saudara, bahkan orang tua kita yang meninggal dunia karena hal tersebut. Ini semua tidak lain ialah bagian dari ujian Allah kepada kita semua. Maka hendaklah kita kuatkan dan perbanyak salat dan sabar dalam menjalaninya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Dan yakinlah juga bahwa tiada musibah melainkan kehendak dan atas izin dari Allah. Qala Allah Ta'ala, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min 'indillah wa yaqulu wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min 'indik qul huwa min 'indillah.
Fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditsa. Surat An-Nisa ayat 78. Sesungguhnya maut itu akan dan pasti mendatangi kita semua walaupun kita bersembunyi di lubang yang paling kecil. Ya. Dan mereka ada yang berkata apabila datang ujian atau kebaikan mereka mengatakan ini dari Allah, dan apabila datang ujian keburukan mereka bilang ini datang darimu. Maka katakanlah semua itu datang dari Allah, ujian kebaikan maupun keburukan. Ya. Namun banyak orang yang tidak faham. Di sisi lain, kita perlu juga untuk menintrospeksi diri. Keburukan yang kita alami, musibah yang kita alami bisa jadi sebab ulah maksiat dan dosa yang kita pertontonkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ia menurunkan musibah kepada kita semua. Dalam surat Ali Imran ayat 165 Allah berfirman, qala Allah taala, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Lafaz pada ayat ini merupakan lafaz umum yang bermakna kalian merasa heran ketika ditimpa musibah dan berkata, mengapa ini bisa terjadi? Dari mana datangnya musibah tersebut? Maka katakanlah itu dari kesalahan dan dosa dirimu sendiri. Oleh karena itu, mari kita saling menguatkan dan menasihati untuk saling menjaga rohani maupun jasmani kita. Saling mengingatkan bahwa setiap manusia pasti mati, dan kematian sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz jauh hari sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia sudah ditetapkan ajalnya, dan apabila ajal telah menjemput maka tiada siapapun yang bisa menunda atau mempercepatnya walau hanya sesaat. Dan himbauan untuk kita juga agar selalu mau menjalankan arahan serta anjuran para ahli pakar wal ulama guna mencegah dan menghindari segala macam keburukan yang mungkin bisa menimpa kita sebagai bentuk ikhtiar yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita. Inilah salah satu ajaran akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bertawakal, berserah diri kepada Allah sambil berikhtiar, yaitu berusaha menempuh dan memilih jalan yang terbaik. Jangan kita hanya berpasrah sebagaimana pasrahnya kaum Jabariyah yang mereka berpendapat bahwa semuanya Allah yang menentukan, Allah yang ngatur. Manusia hanya seperti wayang yang tidak punya kehendak apa-apa. Ketika mereka berbuat maksiat, mereka bermaksiat karena Allah. Ketika mereka taat karena Allah. Tidak pula kita sombong dan kepedean seperti kaum Jabariyah atau kaum Qadariyah, yaitu mereka yang berkeyakinan manusia berkehendak mutlak. Manusia memiliki kehendak yang mutlak. Allah tidak tahu menahu terhadap masa depan. Allah tidak tahu apa yang akan kita kerjakan, dan seluruh yang kita kerjakan tanggung jawab kita. Disinilah pentingnya bagi kita untuk tajdidul iman, memperbaharui dan memperbaiki iman kita, menguatkan iman, terkhusus iman rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Karena segala sesuatu tentu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan sampai kita putus asa untuk senantiasa berdoa kepada Allah, karena sejatinya ad-du'a'u silahul muslim. Doa adalah senjata yang paling ampuh dari seorang muslim dan mukmin. Dan semoga ketaatan kita atas segala perintah dan larangan Allah dan baginda Nabi besar Muhammad SAW serta kepatuhan kita kepada ulil amri wal ulama bisa menghantarkan kita kelak meminum air dari telaga Al-Kautsar bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ibadallah,
أوصيكم ونفسي بتقوى الله في هذا العيد السعيد وأحثكم على طاعته فمن أطاعه فهو السعيد ومن أعرض وتولى فهو في الضلال البعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر لك الحمد كله الله أكبر الله أكبر لك الشكر كله الله أكبر الله أكبر وإليك ترجع الأمور كله الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد المصطفى المبعوث بالقرآن هدى وشفاء وعلى آله الكرماء وأصحابه العلماء وأتباعه الحكماء وكل من اهتدى بهديه واقتفى بأثره واستنى بسنته. يا أيها الناس اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Dalam kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam tentang seorang ayah yang rela mau mengorbankan dan menyembelih anak laki-lakinya, anak yang paling ia cintai, yang telah lama ia dambakan kehadirannya. Dan juga tentang seorang anak yang senantiasa patuh dan taat terhadap perintah dan wahyu yang diturunkan Allah kepada sang ayah tanpa ada keluar kata keluhan maupun sanggahan sedikit pun, yang pada akhirnya pengorbanan tersebut diganti dengan seekor domba ataupun kambing jantan. Dari kisah mereka setidaknya kita dapat belajar bahwa cinta terhadap makhluk, cinta kita terhadap makhluk, orang tua pada anaknya, anak pada orang tuanya, seorang kekasih pada kekasihnya, atau sebaliknya dan lain sebagainya, tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh membutakan hati kita, membutakan mata dan mata hati kita. Karena cinta yang membutakan, yang bisa melebihi cinta kita kepada Allah, bukan lagi menjadi nikmat melainkan laknat. Karena segala nikmat yang anugerah yang kita punya saat ini ialah dari Allah dan hanya titipan sementara dan akan kembali kepada Sang Pencipta dan Sang Pemberi. Dan terakhir, segala perintah dan larangan syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya tidak boleh sekali-kali kita bantah dan tidak boleh kita ragu untuk menjalankannya. Dan di saat kita menerimanya, kita hanya bisa dan boleh mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh, siap melaksanakan. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Falhamdulillahilladzi qad ja'alana muslimina wa qad allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma a'azzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba' wal zina wal riba wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Hannan ya Mannan ya Qadimal ihsan bahru judik malyan jud lana bil ghufran ya muyassir kulla asir yassir alaina kulla asir fa inna taysira alayka yasir wa anta alimun bina wa basir Allahumma inna natawassalu ilaika ya Allah bi asma'ikal husna wa bi ayatikal karimah wa bi jahil Qur'an wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fataqabbal minna a'malana wa hasanatina wa sadaqatina wa wudu'ana wa qira'atina wa tilawatina wa siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Akhirul kalam taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal taqabbal ya karim kullu 'amin wa antum bi khairin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.